Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bapak Haris Baladi selaku pengampu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Sebelumnya perkenalkan, saya Mahardika sebagai moderator dari kelompok 8. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator telah memberikan kami kesempatan untuk berpresentasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa rumusan masalah untuk mengetahui materi wawasan Nusantara sebagai geopolitik dan geostrategis. Yang pertama, kita akan mengenal bagaimana pengertian wawasan Nusantara secara geopolitik dan geostrategis. Dan yang kedua, bagaimana fungsi dan tujuan dari wawasan Nusantara. Dan yang ketiga, bagaimana penerapan wawasan Nusantara dalam kehidupan berbangsa. Nah, jadi menurut KBBI, wawasan Nusantara itu dibagi menjadi dua, yaitu wawasan Nusantara secara etimologi dan wawasan Nusantara secara terminologi. Yang pertama, wawasan Nusantara secara etimologi adalah wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata mawas, bahasa Jawa yang berarti pandangan, tinjauan, dan penglihatan. Selanjutnya muncul kata mawas yang berarti memandang, meninjau, atau melihat. Wawasan artinya pandangan, tinjauan, penglihatan, tanggap indrawi. Wawasan berarti pula cara pandang dan cara melihat. Yang kedua yaitu secara terminologi. Berikut ini wawasan Nusantara menurut beberapa pendapat atau menurut beberapa ahli. Nah, jadi menurut Dr. Wan Usman, wawasan Nusantara secara terminologi adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri tanah sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tujuan wawasan Nusantara yang dibagi menjadi dua. Yang pertama, tujuan ke dalam, yaitu menjamin perwujudan persatuan dan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional, yaitu seperti politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan juga ketahanan. Dan yang kedua, tujuan keluar adalah terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, serta mengembangkan suatu kerjasama dan saling hormat-menghormat. Selanjutnya membahas tentang fungsi wawasan Nusantara sebagai geopolitik dan geostrategis. Yang pertama, fungsi wawasan Nusantara sebagai geopolitik adalah sebagai pedoman, motivasi, serta landasan dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam mengatur hubungan antara bangsa Indonesia dengan diri sendiri maupun dengan negara lain. Yang kedua, fungsi wawasan Nusantara sebagai geostrategis adalah sebagai pedoman dalam menentukan strategi nasional untuk menjaga persatuan bangsa, melindungi kedaulatan negara, mengelola kekayaan alam, serta menghadapi ancaman dari dalam maupun luar, sehingga tercapai ketahanan dan keamanan nasional. Materi yang dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, yaitu adalah wawasan Nusantara sebagai geopolitik dan geostrategis. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik dan geostrategis. Wawasan Nusantara merupakan konsepsi geopolitik Indonesia yang memandang bangsa dan wilayah sebagai satu kesatuan utuh berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Konsep ini lahir dari realitas Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak di posisi strategis antara dua benua dan dua samudera. Sehingga seluruh aspek kehidupan berbangsa, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan harus dijalankan secara terpadu. Tujuan wawasan Nusantara terbagi menjadi dua, yaitu ke dalam untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta keluar untuk melindungi kepentingan nasional sekaligus ikut berperan dalam menciptakan ketertiban dunia. Untuk fungsinya sendiri adalah sebagai pedoman,
arah dan tuntunan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, sekaligus faktor integrasi bagi seluruh bidang kehidupan nasional. Terima kasih kepada rekan saya telah menjelaskan materi sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi awal sampai materi akhir yang berjudul wawasan Nusantara sebagai geopolitik dan geostrategis. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan keragaman suku, budaya, bahasa, dan sebagainya. Keberagaman ini menjadi kekayaan sekaligus tantangan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk itu diperlukan wawasan Nusantara sebagai cara pandang geopolitik bahasa terhadap diri dan lingkungan sebagai salah satu kesatuan yang utuh. Wawasan Nusantara berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta menekankan pentingnya integrasi dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Tujuannya adalah menjaga persatuan di dalam negeri serta melindungi kepentingan nasional di tengah dinamika global. Dengan posisi strategis Indonesia di antara dua benua dan dua samudera, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Implementasi wawasan Nusantara menjadi sangat penting agar bangsa Indonesia mampu mempertahankan kedaulatan, mengelola potensi nasional, dan serta berperan aktif dalam menciptakan ketertiban dunia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya